Silakan, Pak. Oke, selamat malam Bu Santi. Malam, Pak Indrio. Oh, selamat malam. Ini rekan ada mahasiswa satu, Mas Agil Nugroho. Selamat malam, Mas. Malam Pak, Oke, Bu. Ini di malam ini, ini udah pada masuk. Selamat malam, Mas Akbar, Mas Gigi. Jadi terima kasih eh, ini di digital itu yang saya beli. Saya pergunakan untuk untuk saya. Jadi gambar digital di sini itu lebih lebih bisa apa ya? Lebih bisa memberikan eh, pandangan-pandangan ke depannya dari pihak owner, dari pihak buyer. Jadi sebelum pekerjaan ini dilakukan, kita biasanya memberikan pandangan-pandangan menurut kita sebagai perencana yang nanti sekaligus sebagai pelaksana untuk pembangunan. Oke, jadi malam ini saya akan membahas gambar digital untuk penentuan ya, penentuan jenis-jenis material yang akan kita pergunakan dalam sebuah proyek untuk pembangunan gedung. Jadi untuk penggunaan material tersebut itu bertujuan untuk itu yang saya kasih apa ya, kasih gambar di situ itu biar satu tujuannya itu untuk visualisasi lebih akurat. Jadi penentuan material itu kan kadang-kadang kita punya size ya. Misalkan nih kita mau pasang dinding fasad yang di atas, kita mau pakai jenis material apa? Material ACP ya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah pernah mendengar ACP. ACP itu di pasaran rata-rata itu berukuran sama dengan triplek. Nah, dengan penentuan data-data tersebut, kita bisa memberikan wacana visualisasi yang lebih akurat itu misalkan dari ACP tersebut punya punya apa ya punya ragam satu dari warna dari motif ya sehingga jika kita tempelkan di dalam perencanaan kita itu pihak dari buyer owner itu sudah bisa membayangkan oh seperti ini jadinya. Jika memang tidak ada kecocokan itu akan lebih cepat kita kita revisi lagi sehingga kesepakatan dari penggunaan material-material tersebut bisa lebih cepat. Nah, dengan memvisualisasikan tersebut dengan data yang ada di lapangan dalam arti di toko-toko itu ukurannya sekian, kita sudah bisa menghitung kebutuhan misalkan nih tadi kita membahas dinding fasad dengan ACP, kita bisa menghitung kebutuhan akan rangkanya, rangka untuk pemasangan ACP. Jadi untuk gambar digital ini lebih lebih apa? Lebih akurat. Kemudian yang kedua itu masalah waktu dan biaya yang efisien. Jadi dengan gambar digital, pemilihan material-material bangunan dapat dilakukan secara cepat dan efisien
mengurangi waktu dan biaya. Jadi kan hanya dengan gambar tersebut kita bisa memberikan alternatif-alternatif material kepada owner atau buyer. Jika tidak ada kecocokan dari gambar tersebut, sudah bisa kita revisi. Oh seperti ini, oh kita tidak cocok. Kemudian ganti seperti ini, dia akan dari pihak buyer akan mendapatkan dari kita sebagai perencana akan mendapatkan semacam katalog ya, katalog dari material-material tersebut. Jika memang satu sudah harus disepakati, kita memakai bahan ACP misalkan. Nah, dari owner tersebut kita kasih katalog ACP yang berada di pasaran itu seperti ini nanti dari pihak buyer akan memilih. Kadang-kadang itu apa yang dilihat di katalog dengan apa ya, dengan gambar yang kecil, tetapi setelah kita pasang di media yang besar, itu kadang-kadang tidak begitu cocok. Yang sering terjadi seperti itu. Jadi kalau lihat di katalog itu kan kecil-kecil itu lembarannya. Katalog itu hanya menggambarkan motifnya saja. Nanti kalau sudah dipasang di media yang besar, itu akan apa ya? Penilaiannya akan Pesan Gojek ya, Mas. berbeda. Pesan Gojek Itu kan. yang yang terjadi sehingga kita seringkali revisi-revisi dari pemilihan material tersebut. Sehingga dengan hanya gambar digital yang kita tempelkan saja di dalam gambar kita itu akan lebih cepat sehingga biaya maupun waktu. Kalau tidak ada gambar digital, kita hanya datang ke toko, kemudian kita pilih-pilih aja yang sesuai stok toko. Kadang-kadang setelah ditempel itu kadang-kadang eh, tidak begitu bagus. Sehingga kita perlu membongkar lagi, kita kembali lagi ke nol. Jadi itu memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Kemudian keuntungan yang ketiga itu perubahan mudah. Gambar digital memungkinkan perubahan material bangunan secara efisien saat desain masih dalam tahap pengembangan. Ya, tadi itu saya jelaskan jika masih dari tahap mendesain itu kan kita sebagai perencana itu kadang-kadang memang diharuskan mempunyai stok-stok gambar yang mungkin kita bisa download dari internet, kita olah menjadi file tersendiri, sehingga dari gambar-gambar digital itu dapat kita fungsikan di dalam untuk AutoCAD kita sebagai gambar-gambar untuk mendesain rencana bangunan tersebut. Itu yang harus kita lakukan sebagai perencana. Jadi gambar-gambar digital sekarang ini sudah sangat-sangat eh, sangat-sangat dibutuhkan dari semua bidang, terutama yang bidang saya geluti di sini untuk untuk konstruksi. Next, Bu. Kemudian peran gambar digital dalam menyajikan informasi, yaitu satu, itu penyampaian ide yang jelas. Gambar digital memudahkan komunikasi dan memberikan pemahaman yang jelas tentang material bangunan kepada para pemangku kepentingan. Misalnya gini, kadang-kadang kita bisa lihat ya dalam sebuah bangunan itu mungkin dilihat dari kejauhan itu akan kita melihat hanya warna putih. Fasad itu hanya terlihat putih. Tapi setelah kita mendekat di dalam material yang tertempel di fasad itu ternyata dia ada bermotifnya. Nah, ini yang memudahkan para perencana untuk menyampaikan apa yang menjadi desain kita kepada owner. Jadi owner akan semakin jelas. Ini kelihatannya kok putih ya.
Oh enggak Pak, ini apa agak ada motifnya seperti ini, seperti ini. Jadi itu penyampaian ide-ide para perencana itu akan semakin mudah. Kemudian yang kedua yaitu pembandingan antara opsi material. Pembandingan di sini saya garis bawahi itu pembandingan. Misalkan gini, rekan-rekan mahasiswa mungkin pasti akan mempunyai keinginan membangun sebuah rumah. Nah, pembandingan antara opsi material di sini saya memberi contoh eh, rekan-rekan mahasiswa pengen dindingnya itu pilihannya itu satu untuk bata merah yang seperti kita lihat di lingkungan kita, kemudian itu batako bisa, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga mungkin yang lagi tren sekarang ini hebel ya, bata putih. Nah, dengan pembandingan material, kita juga akan mendapatkan plus minusnya dari penggunaan material tersebut. Tinggal plus minus itu cocok enggak dengan desain dari perencana. Misalkan eh, rekan-rekan mahasiswa mau membuat dinding expose. Nah, dinding expose itu para perencana akan lebih memakai dari bata merah. Nah, bata merah itu pun itu bukan sembarang bata merah ya. Itu ada istilah di lapangan itu bata merah expose. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa pernah lihat yang ada di mungkin jalur-jalur yang di mana ya, di Jawa Timur sampai ke Bali sampai ke NTB sana, itu batanya itu lebih tebel-tebel dan lebih mengkilat karena perannya memang bata itu memang bata ekspos yang tidak harus ditutup dengan apa plesteran kemudian acian ataupun dicat. Enggak, dia memang sudah dibuat bata khusus ekspos di mana bata itu tidak perlu mengalami plesteran apa-apa sehingga bisa nilai artistiknya untuk bata tersebut bisa lebih ditonjolkan. Itu maksudnya dari pembandingan antara opsi material seperti itu. Kemudian kalau untuk bataku mungkin eh, hanya dari segi material memang lebih murah, kemudian lebih apa ya, lebih murah dan lebih cepat pemasangannya. Tapi untuk segi kekuatan, selama kita melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan penggunaan bataku, saya kira itu juga pilihan yang bagus. Begitu pula dengan bata putih ya, bata ringan itu juga lebih apa, lebih cepat pengerjaannya. Kemudian eh, dinding yang di dinding mentah ya setelah dipasang hebel itu kan bata ringan itu kan langsung bisa flat. Beda waktu kita memasang dengan bata itu pasti kan permukaan setelah pemasangan bata itu akan tidak bisa rata ya karena ada cekungan-cekungan seperti itu. Tapi kalau dengan bata hebel, bata ringan, kita bisa memakai bisa melihat batanya dinding itu bisa lurus flat dan penggunaan dari material penutupnya itu juga akan lebih lebih efisien dari segi material dan kecepatan untuk pengerjaannya. Kemudian perannya yang ketiga itu adalah presentasi yang menarik. Gambar digital memberikan kemungkinan untuk membuat presentasi material bangunan yang visual dan menarik. Ya, tadi yang di pertama tadi kan saya sudah sedikit memberikan, memang gambar digital itu seringkali dipakai untuk kita sebagai perencana
Sehingga apa ya, eh, waktu kita bertemu dengan klien untuk mempresentasikan itu bisa lebih menarik. Intinya seperti itu saja. Next, Bu. Pemilihan material bangunan itu berdasarkan analisis gambar digital. Satu, itu untuk pemetaan sifat material. Gambar digital dapat digunakan untuk memetakan sifat dan karakteristik material bangunan yang diperlukan untuk konstruksi, proyek konstruksi. Pemetaan sifat material di sini tadi sempat saya singgung itu misalkan nih antara bata merah, batako maupun eh, bata putih ya, bata ringan. Pemetaan sifat material ini juga karena sifat-sifat dari material itu tidak sama. Seperti halnya kalau bata, saya sedikit bercerita, kalau rumah, rumah tidak bertingkat ya, rumah biasa, itu bebas lah. Kita mau pakai pakai bata ringan, batako maupun bata merah itu bebas. Tetapi secara untuk rumah bertingkat minimal dua, itu harus ada keharusan untuk dinding yang pertama, yang di bawah, itu harus memakai bata merah. Karena fungsi bata tersebut, dinding yang kalau sudah bata itu ditumpuk-tumpuk akan menjadi dinding, dinding itu akan menerima beban. Nah, dari pasangan-pasangan material tersebut antara bata merah, batako maupun bata ringan, itu kalau untuk menerima beban, itu masih lebih bagus bata merah. Sehingga penggunaan di dunia pekerjaan di atas pasangan bata itu ada yang namanya ring ya, ring balek itu untuk mengikat eh, ruangan yang terpasang dengan bata merah itu bisa lebih kecil dan memperingan memperingan bebannya yang akan dipikul. Itu untuk pemetaan sifat material, maksudnya seperti itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua itu analisis kinerja material. Dengan menggunakan gambar digital, material bangunan dapat dianalisis berdasarkan kemampuan, kekuatan, daya tahan, dan faktor lainnya. Itu sedikit tadi yang saya jelaskan. Penggunaan setiap pemilihan dari gambar material-material tersebut Pak, yang Pak, kita bentar, Pak, ya sebentar. Mas Muharrem, tolong itu kamera audionya dimatiin dulu, Mas. Suaranya masuk ke sini, Mas. Mas Muharrem nih loh. sudah. Oke, saya lanjutkan. Tadi ya, analisis kinerja material itu memang berdasarkan dengan rencana-rencana yang akan kita gunakan. Misalkan ya tadi saya jelaskan dinding itu sebagai penerima beban atau tidak. Kalau untuk penerima beban memang harus disarankan memakai bata merah dibandingkan dengan batako maupun bata ringan. Kemudian yang ketiga itu keandalan dan keselamatan. Gambar digital membantu pemilihan material yang memenuhi standar keandalan dan keamanan yang diperlukan dalam konstruksi. Jadi gini, eh, yang sering saya juga lakukan itu misalkan saya mempunyai pekerjaan di mana rumah itu lebarnya lebih dari 12 meter, lebih dari 12 meter. Itu tanpa tiang tengah. Jadi hanya cuma ada tiang kolom itu hanya di pinggir-pinggir saja. Nah,
kita bisa membuat seperti itu tanpa jadi adik-adik rekan-rekan mahasiswa bisa lihat kayak di mana ya, kayak di aula besar-besar seperti itu minimal lah. Itu dengan lebar 12 itu tanpa tiang di tengah, jadi kayak los, kayak gor, kayak gelanggang seperti itu. Nah, kita bisa pemilihan material itu sesuaikan dengan eh, kebutuhan. Di situ kita bisa memakai namanya eh, baja, baja bukan baja ringan tapi baja berat ya. Baja di luaran itu ada baja I, kemudian ada baja H. Jadi kalau I itu pemilihan materialnya memang hampir sama. Bentuknya I itu karena empat sisinya itu ukurannya sama. Kalau untuk I itu antara panjang dengan lebarnya itu berbeda kalau untuk I. Tapi kalau untuk H itu setiap sisinya itu ukurannya sama. Jadi kita penentuan dengan material baja pun dengan I maupun dengan H itu disesuaikan dengan rencana, kemudian juga berdasarkan nanti untuk efisiensi dari biaya. Karena di pasaran jika kita memakai baja model H itu biayanya pasti lebih besar dibandingkan kita pemakaian dengan baja I. Kemudian dalam prakteknya pun nanti misalkan pun dari pemakaian baja I pun itu nanti ada model pekerjaan itu namanya honeycomb. Nah, kita bisa membuat gambar digit tersebut dengan I, dengan model baja I, nanti kita bisa model pekerjaan bajanya itu namanya jadi baja honeycomb. Mungkin rekan mahasiswa pernah lihat kayak di gelanggang-gelanggang itu rangka kuda-kudanya untuk atap itu kayak badannya, kayak di tengahnya itu ada lubang-lubangnya, segi 6. Nah, itu namanya baja honeycomb. Baja yang baja I, kemudian kita belah, kita gambar, kemudian kita potong, kita laser, kita angkat, kita geser. Jadi itu baja I akan berubah menjadi baja honeycomb. Itu untuk pemilihan materialnya, karena akan pemilihan material itu akan berdampak pada efisiensi dari sebuah harga. Next, Bu. Kemudian teknologi terkini dalam menghasilkan gambar digital. Satu, 3D rendering building. Teknologi 3D rendering memungkinkan pembuatan gambar digital detail dan realistis untuk visualisasi material bangunan. Rekan-rekan mahasiswa, mungkin era sekarang gambar digital, rekan-rekan mahasiswa akan semakin sulit membedakan antara hasil gambar digital dengan gambar manual, dengan realitanya. Jadi gambar 3D rendering building itu akan eh, gambar yang diusahakan untuk senyata-nyatanya, senyata-nyatanya. Jadi kayak untuk pembelian material itu akan sangat-sangat terekspos. Nah, agar bangunan itu seakan-akan real, kita mungkin dengan teknologi digital kita akan minimal kita bisa melihat dengan aplikasi SketchUp. SketchUp itu bisa membantu untuk lebih menghidupkan dari pemilihan gambar digital itu. Jadi misalkan
eh, untuk pencahayaannya itu bisa kita pakai 3D rendering lewat aplikasi SketchUp. Jadi bukan hanya sekedar apa ya, kalau kita itu kan membuat corak taruhlah. Tapi kalau kita memberi efek dari sebuah sebuah apa ya, sebuah gambar tertentu, gambar itu akan semakin hidup. Jadi 3D rendering building itu lebih usaha untuk lebih menghidupkan, lebih membuat nyata dari pemilihan model-model dari elemen yang bakal kita pakai, material yang kita pakai, ya. Kemudian yang kedua adalah virtual reality, konstruksi. Melalui reality virtual, gambar digital dapat dijelajahi secara nyata, membantu dalam pemilihan material yang tepat. Itu sama intinya. Jadi teknologi yang terkini itu juga lebih memudahkan kita untuk apa ya, lebih mengeksplor rencana-rencana dari desain kita sehingga dari gambar itu nanti kita bangun itu tidak melenceng terlalu jauh dari desain kita. Kemudian yang ketiga, artificial intelligence konstruksi. Kecerdasan buatan digunakan dalam analisis dan pemilihan material bangunan dengan mengolah data gambar digital. Jadi di sini kecerdasan buatan ya, itu digunakan dalam analisis dan pemilihan material bangunan dengan mengadakan data gambar digital. Itu kita sebagai perencana tadi yang saya jelaskan sebelumnya, itu misalkan tadi kita pemilihan material lewat baja berat, baja IWF atau HBIM, I dan H, IWF dan HBIM. Pemilihan material itu tidak apa ya, tanpa perhitungan sama sekali. Perhitungan struktur itu harus kita lakukan dari data-data dan gambar digital yang bakal kita pakai. Data-data pendukung, misalkan itu dari kondisi tanah, dari beban yang akan kita pakai, dari beban itu bisa beban hidup, beban mati, itu bisa kita pakai. Kita kemudian dari beban data-data beban angin, beban gempa. Jadi pemilihan material itu nanti juga berdasarkan perhitungan struktur sehingga kita bisa menentukan besaran elemen dari yang bakal kita pakai karena kita sebagai perencana harus bertanggung jawab dari sisi efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan yang terakhir yang harus kita eh, fokuskan adalah untuk dari faktor keselamatan dan kekuatan bangunan. Itu dari perhitungan dari struktur sebuah bangunan. Kemudian next, penerapan gambar digital dalam industri konstruksi. Penerapan gambar digital dalam industri konstruksi itu satu, desain konseptual, yaitu gambar digital digunakan untuk mengembangkan desain konseptual dan menentukan material yang akan digunakan. Nah, desain konseptual itu di sini saya memakai program AutoCAD, bisa sebagai program dan lewat program aplikasi SketchUp itu bisa. Kemudian itu kan untuk mendesain ya, mendesain desain kita eh, untuk pemilihan material karena di situ kita akan mendapatkan gambar 3D-nya. Kita akan mendapatkan gambar 3D-nya setelah kita membuat gambar dua dimensinya kita sudah selesai. Nah, kemudian itu untuk desainnya dan untuk perhitungan strukturnya kita di awal kita akan menggunakan etap.
namanya etap 2000. Itu kita bisa memakai aplikasi itu untuk menentukan struktur bangunannya, kemudian kita bisa pakai Tekla, itu sama sifatnya, cuma lebih lebih apa ya, lebih detail kalau untuk Tekla, sehingga penentuan dari jenis material yang akan kita pakai itu nanti akan berdasarkan hasil dari perhitungan struktur tersebut. Kemudian yang kedua adalah presentasi proyek, yaitu gambar digital membantu dalam presentasi proyek kepada klien, pemilik bangunan, dan pihak terkait lainnya. Presentasi proyek itu memang harus kita lakukan, dan kita sebagai perencana di awal kita harus berusaha merangkum semua apa yang menjadi kehendak dari pemilik, dari buyer. Karena dari data-data yang kita dapatkan dari pemilik proyek itu harus dapat kita implementasikan ke dalam desain kita. Nah, dalam presentasi proyek tersebut, dengan kita mengimplementasikan ke desain kita, kita bisa menggunakan gambar-gambar digital. Sehingga pemilik akan mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk menerima dari desain kita. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi konstruksi. Gambar digital digunakan untuk koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses konstruksi. Jadi koordinasi, di sini saya menggarisbawahi koordinasi. Yang sering saya lakukan, karena saya sekarang ini baru pembuatan sebuah building yang berada di dalam sebuah pabrik. Building tersebut memang dari pemilik ada tujuannya. Jadi building ini dibuat untuk apa? Nah, untuk apa ini? Karena kita untuk membuat building untuk pabrik, kita akan berkoordinasi oleh kontraktor-kontraktor lain. Satu, itu adalah kontraktor electrical. Electrical itu dia akan bekerja mengikuti pekerjaan konstruksi. Dia akan memasang jalur elektrikalnya, dia akan mengikuti apakah diperbolehkan atau tidak. Hal ini kalau ditempel dari jalur-jalur untuk kabel diperbolehkan atau tidak. Jadi di sini butuh koordinasi, itu dari orang elektrikal. Kemudian dari orang mesin. Orang mesin akan koordinasi dengan kita, dia akan memasukkan alat, dia akan menyeting alat, dia akan bekerja sama dengan orang konstruksi seperti saya, dia harus lewat mana ini? Karena dimensi dari mesin yang akan dia pakai, dia hanya mampu lewat area area ini. Nah, berarti kalau memang mesin itu harus masuk dulu, berarti area ini yang harus saya siapkan sebagai jalur mesin itu untuk disetting, diinstal, sehingga itu juga membutuhkan koordinasi dari sebuah pekerjaan. Itu contoh-contoh untuk koordinasi dari sebuah konstruksi. Next. Kemudian ini ada contoh kasus penggunaan gambar digital. Itu ya, gambar yang pertama adalah bangunan prefabrikasi, yaitu gambar digital digunakan untuk menggambarkan desain dan mengevaluasi material dalam proses pembuatan bangunan prefabrikasi. Jadi di sini namanya aja bangunan prefabrikasi. Itu bangunan yang apa ya? eh dibuat seefisien mungkin, seefisien mungkin dari biaya,
maupun waktu. Mungkin rekan-rekan mahasiswa mungkin pernah lihat kayak dinding dari wood plank ya. Wood plank itu memang merek, tapi memang terkenalnya itu material wood plank. Itu itu solusi dari penggunaan elemen lain selain bata, pakai wood plank. Jadi kita hanya wood plank itu hampir bahannya hampir sama dengan kalsiboard. Jadi dia juga tahan air, tahan beban juga, beban dari samping ya. Jadi eh, fungsi dari bangunan tersebut sama, cuma pemakaiannya lebih pemasangannya akan lebih cepat. Memang harganya sedikit lebih mahal kalau kita bicara material, tapi lebih mahalnya material itu tertutupi oleh efisiensi pemasangannya. Misalkan dengan pemasangan bata kita harus butuh dengan volume sekian kita butuh waktu 1 bulan misalkan. Tapi dengan wood plank kita hanya butuh waktu 1 minggu. Nah, biaya yang kos yang keluar waktu kita melakukan pemasangan data karena di sini ada efisiensi tenaga, pembayaran upah kosnya untuk tenaga kita bisa larikan ke material wood plank sehingga waktu yang kita akan efisienkan. Itu yang untuk bangunan verifikasi. Kemudian bangunan ramah lingkungan. Dalam proyek bangunan ramah lingkungan, gambar digital membantu dalam pemilihan material yang berkelanjutan. Nah, material yang berkelanjutan di sini adalah untuk bangunan tinggi. Bangunan tinggi. Jadi bangunan tinggi itu yang seperti yang saya kasih itu bangunan yang akan menambah tinggi sesuai dengan kebutuhan. Jadi bahasanya bukan nganu ya, mungkin lebih cocoknya itu bangunan tumbuh. Dia bisa tumbuh tambah tinggi lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, material-material ini yang harus kita gunakan dan perhitungan strukturnya itu bisa misalkan bangunan itu di daerah ini harus maksimal berapa lantai, taruhlah 10 lantai. Nah, penghitungan penggunaan material-material ini yang harus apa digunakan sehingga rumah tumbuh akan apa, jadi tidak mulai jadi material itu ditentukan di saat pertama kali proses bangunan itu dikerjakan karena kita tahu rumah itu sebagai rumah tumbuh. Kemudian bangunan pintar. Gambar digital digunakan untuk menggambarkan integrasi teknologi pintar dalam pemilihan material yang mendukung kecerdasan bangunan. Contohnya seperti ini. Rekan-rekan mahasiswa mungkin sekarang pernah melihat lampu ya. Lampu, pemilihan lampu itu sebenarnya simpel. Pemilihan lampu, lampu untuk ruangan kita, untuk rumah kita. Jika listrik kita PLN mengalami pemadaman, kita akan merasakan namanya kegelapan. Nah, dari pemilihan material yang sekarang ini sudah dipakai, itu pemilihan lampu yang sifatnya menyimpan energi listrik di dalam lampu tersebut. Misalkan terjadi pemadaman dari PLN, lampu itu akan tetap menyala sampai batas waktu yang sudah direncanakan dari lampu tersebut. Misalkan dengan mati lampu, mungkin lampu itu akan karena menyimpan energi, dia akan hidup misalkan sampai 2 jam, 3 jam ke depan. Jadi kita tidak akan mengalami sebuah kegelapan. Itu pemilihan material yang eh, teknologi cerdasnya seperti itu. Kemudian kita kayak handle pintu. Dulu kita akan memakai dan mungkin sampai sekarang pun kita akan memakai namanya kunci pintu.
Dengan teknologi dan pemilihan material yang tepat, kunci pintu itu sekarang berubah digital. Kita pemakaian PIN kayak di ATM. Di gagang pintunya itu ada apa ya? Ada semacam layar gitu. Kita membuat program sendiri, PIN sendiri sehingga kita tidak perlu kita hanya menggunakan kart seperti ATM, kita tempelkan saja kayak di e-tol seperti itu, dia akan membuka membuka apa menghidupkan, bukan membuka ya, menghidupkan layar, kemudian tombol-tombol yang untuk PIN itu akan muncul sehingga kita tinggal menunjuk angka-angka yang kita pakai PIN. Itu pemilihan material. Jadi dengan teknologi digital, pemilihan material itu akan membantu pemilihan yang cerdas itu akan memudahkan orang untuk ke eranya yang lebih maju. Next. Ini ya, ini tantangan dalam menggunakan gambar digital. Satu, itu kualitas dan kesesuaian data. Tantangan terjadi ketika gambar digital tidak memadai atau tidak sesuai dengan kebutuhan pemilihan material bangunan. Contohnya gini, ini simpel aja, kualitas dan kesesuaian data. Jadi orang awam akan melihat, saya ambil contoh antara papan gipsum dengan kalsibot. Dalam kondisi terpasang, itu orang awam sangat sulit menentukan ini bahannya gipsum atau kalsibot. Tetapi bagi pemain untuk sebuah proyek bangunan, itu sudah aturan baku. Kalau di dalam ruangan interior, itu pasti akan memakai gypsum untuk lapisan tertentu. Misalkan kita akan membahas plafon ya, kita akan membahas plafon, pemilihan materialnya pasti akan menggunakan gypsum. Tetapi jika plafon itu di bagian luar dari bangunan, eksteriornya, itu kan kadang-kadang rumah itu kan ada emperan, lah emperan itu kan keluar dari sisi bangunan, itu dianggap eksterior, itu kita tidak akan memakai namanya gypsum. Kita tidak akan memakai gypsum. Kita akan menggunakan kalsibot. Nah, kualitas dari bahan-bahan tersebut memang dari awal sudah direncanakan. Karena satu, pakan gypsum itu kelemahannya dia tidak kuat dengan air. Itu kalau gypsum. Kemudian dari finishing sambungan-sambungan gypsum, sambungan-sambungan material tersebut, jika memakai gypsum itu lebih sangat rapi. Jadi sambungan itu bisa tidak kelihatan kalau kita memakai plafon gypsum. Nah, kondisi itu berbanding terbalik dengan itu kuat dengan air. Tetapi waktu penyambungan material, papan kalsibot tidak akan serapi dibandingkan oleh gypsum. Dia akan membuat garis sambungannya, jadi akan timbul. Mungkin kalau baru mungkin tidak ada masalah, tapi kalau sudah berjalannya waktu, itu sambungan itu akan membuat garis sehingga batas dari sambungan itu akan terlihat. Itu kesesuaian data. Kemudian perubahan desain. Dalam proses perubahan desain, gambar digital harus diperbarui dengan cepat agar dapat mencerminkan pemilihan material yang baru. Yaitu tadi dengan penggunaan gambar digital kita mempunyai katalog-katalog yang banyak. Jika kita pemakaian gambar tersebut kita kurang,
recommended sama pemilik, ya kita harus bisa-bisa eh, menangkap apa kemauan dari pemilik, kita penggunaan material yang sudah ditunjuk oleh pemilik. Kemudian ketiga, penguatan teknis. Pemilihan material yang efektif memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam terkait gambar digital dan karakteristik material bangunan. Ya, pemilihan material itu seperti tadi, gypsum, kemudian sama kalsibot. Itu penggunaan teknisnya seperti itu. Demikian rekan-rekan atas penjelasan saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Mari Bu Santi, ada yang ditanyakan? Di kolom chat kayaknya. Pak, benar nggak sih untuk menekan biaya produksi itu mengurangi bahan yang sudah ditentukan untuk Ah, menekan iya. biaya produksi? Apakah ini termasuk mengurangi bahan-bahan yang sudah ditentukan itu termasuk ini nggak bisa menekan biaya produksi? Dari Michael Marcelino Mana ya Bu ya? Kok udah ini ya? di kolom chat Pak, chat. Kolom chat. Mana kolom chat ya? Saya bacakan aja Pak, benar nggak Mhm. sih untuk menekan biaya produksi itu salah satunya mengurangi bahan-bahan yang sudah ditentukan. Hmm. Saya kira untuk biaya produksi, menekan biaya produksi itu seharusnya ya. Kalau untuk saya pribadi tidak tidak mengurangi dari bahan-bahan tersebut. Itu tidak. Kalau untuk saya, karena satu, kita di sebelum sebelum sebuah proyek itu berjalan, untuk menekan biaya produksi itu tanpa harus mengurangi bahan-bahan yang sudah digunakan, ditentukan. Jadi gini, kita sebelum membuat harga ya, harga yang kita tawarkan ke pemilik, kita sudah menghitung sesuai dengan standar. Standar itu yang harus kita beri pegangan agar tidak mengurangi mutu ya. Itu kalau prinsip saya, tidak mengurangi mutu dari sebuah hasil yang akan kita capai. Karena mungkin bagi kita pribadi mengurangi mutu itu mengurangi bahan-bahan yang sudah ditentukan itu mungkin bagi kita ada sebuah keuntungan. Itu tak terlepas jauh dari sebuah namanya finansial. Tapi buat saya dari ketentuan yang sudah di awal kita tentukan, kita sebagai pemain jasa itu sudah ada keuntungannya. Jadi kita harus memberikan apa yang menjadi sudah ketentuan tanpa mengurangi apapun. Karena satu, jika ada pengurangan bahan-bahan, itu yang menjadi faktornya yang tidak bisa kita prediksi adalah untuk faktor keselamatan. Itu tidak bisa. Jadi buat saya pribadi, saya tidak menyarankan untuk menekan biaya produksi itu mengurangi bahan-bahan yang sudah ditentukan. Karena kita di awal kita sudah sepakat sama pemilik dengan harga sekian, pemilik akan mendapatkan ini. Jadi kalau ada resiko, misalkan ada resiko yang mengakibatkan faktor force major, taruhlah ada perubahan harga, bukan kenaikan ya, tapi perubahan harga yang beda. Jadi kalau kenaikan sama perubahan harga itu beda. Jadi kalau ada perubahan harga yang disebabkan oleh faktor X, taruhlah, kita sebagai jasa konstruksi, kita akan mengajukan, jadi mengajukan biaya tambahan karena faktor perubahan harga. Jadi saya pun akan melakukan hal tersebut tanpa tindakan mengurangi bahan-bahan yang sudah ditentukan. Jadi kita langsung aja ngomong kepada pemilik, ini ada perubahan harga yang cukup signifikan dan itu juga dirasakan semua oleh pemain konstruksi, ya kita share saja.
Jadi misalkan kita membuat keputusan itu dari pihak pemilik pun tidak merasa apa ya kayak dicurangi gitu loh. Jadi lebih baik kita open saja kepada pemilik. Begitu Bu Santi. Begitu ini dari Mas siapa tadi? Michael Marcel. Marvel ya. Michael Marcelino. Oke. Begitu Mas Michael Marcelino Oke, kita lanjut ke penayangan video ya, Pak ya. ya. Ini video yang kita share ini kan untuk apa ya sedikit pekerjaan saya ya yang sudah saya lakukan. Begitu. Sambil diceritakan mungkin, Pak. Ya, ini tadi yang saya bilang, ini ada penentuan dari bahan-bahan dari baja baja konstruksi. Kemudian ini adalah contoh koordinasi untuk orang-orang electrical yang akan terpasang. Dan ini lihat semua itu ada yang warna kuning itu namanya hoist crane. Hoist crane yang dia harus masuk lewat pintu mana sebelum building itu tertutup. Ini juga menjadi pompa-pompa. Lah, ini yang tadi silo ya, tangki yang besar itu panjangnya 15 meter. Itu harus lewat mana? Jadi yang saya berikan di sini adalah sampelnya saja. Ini contoh-contoh untuk membuat sebuah building yang harus ada koordinasinya dari setiap kontraktor. Begitu. Ini adalah pabrik gula yang sedang saya kerjakan. Begitu, monggo. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak, mungkin bisa kita lanjutkan untuk materi berikutnya ya, Pak ya. Time schedule. Sambil menunggu mahasiswa, siapa tahu ada yang mau tanya. Oke, saya lanjutkan yang kedua. Bentar, Pak. Slideshow-nya saya ini dulu. Monggo, Pak. Monggo ya. Ini saya lanjutkan yang kedua itu adalah eh dalam sebuah pekerjaan saya akan di sini akan mengangkat namanya time schedule dan kurva S dalam bentuk gambar digital. Presentasi ini akan membahas divisi ini time schedule dan kurva S. Next. Nah, di sini ini definisi time schedule dan kurva S. Satu time schedule. Time schedule adalah perencanaan waktu ya yang disusun berdasarkan urutan kegiatan dalam sebuah proyek untuk mencapai tujuan tepat waktu. Nah, time schedule ini itu harus berdasarkan item yang dari bawah. Dari bawah. Misalkan di dalam rumah, kita akan membuat pondasi dulu. Pondasi itu akan mementara rentang waktu ada berapa hari. Kemudian dia naik lagi dari untuk dinding, kemudian dinding sampai atap. Nah, di sini akan mendapatkan rentang waktu yang harus kita jalani. Nah, rentang waktu itu harus dibuat seefisien mungkin, sehingga eh, misalkan rumah satu ini harus selesai dalam waktu 3 bulan. Ya, kita harus menata perencanaan waktu untuk setiap pekerjaan. Itu namanya time schedule. Kemudian kurva S. Kurva S adalah grafik yang menunjukkan distribusi waktu kegiatan dalam proyek agar dapat dipahami dengan lebih baik. Itu kurva S nanti akan terlihat grafik. Mungkin rekan-rekan mahasiswa di situ bisa lihat di gambar di samping. Itu ada grafik, itu namanya yang kayak garis cacing itu namanya kurva S. Jadi
perencanaan itu bisa tepat waktu, bisa tersusun dengan rapi. Kurva S ini, S bentuk S ini akan terlihat sangat jelas. Ini bisa berubah-ubah jika kita penempatan waktu, penempatan pekerjaan, dimulainya kapan, selesainya kapan, jika sudah tertata dengan rapi, itu kurva S akan benar-benar berbentuk S. Garis ini akan berbentuk S. Nah, untuk teknologi yang membuat seperti itu sebenarnya sih gampang. Mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa memakai yang selama ini saya pakai adalah Microsoft Excel seperti biasa saja. Jadi time schedule dan kurva S menjadi acuan dari sebuah pekerjaan dari start dan sampai finishnya sebuah pekerjaan. Next. Manfaat penggunaan time schedule dan kurva S. Satu, efisiensi. Penggunaan time schedule dan kurva S membantu mengoptimalkan penggunaan waktu dalam proyek. Misalkan itu kan tadi yang kita sebelum buat time schedule dan kurva S itu yang saya sampaikan itu eh, rencana ya, rencana waktu sebelum pekerjaan itu dimulai. Itu rencana waktu. Kemudian setelah pekerjaan itu dimulai, kita akan membuat progres yang setiap minggunya kita eh, lihat dulu, kita pelajari dengan memasukkan hasil kerja setiap minggu, kemudian kita masukkan ke time schedule kita, dia mengalami perubahan atau tidak. Kalau mengalami perubahan, berarti harus ada pembenahan agar kurva S itu time schedule itu kembali ke jalur yang sudah direncanakan. Agar tujuannya yaitu efisiensi time schedule, efisiensi waktu. Sebelum misalkan nih kita jangan sampai keluar rule yang sudah ditentukan. Kalau kita evaluasi setiap minggunya kita kok agak keluar ya dari yang sudah kita sepakati, ya dengan kontrol seperti itu, dengan kontrol time schedule yang sudah kita sepakati, dia akan harus ada treatment-treatment sendiri agar pekerjaan itu kembali ke jalur yang sudah disepakati. Kemudian keteraturan, dengan adanya time schedule kurva S, perencanaan kegiatan akan menjadi lebih teratur dan koordinasi dengan baik. Itu pasti, karena setiap bagian akan apa ya, bertanggung jawab agar pekerjaan itu sesuai dengan rule yang sudah disepakati dari awal. Begitu pula dengan kontrol. Time schedule juga memungkinkan, tadi saya bilang kan itu sebagai kontrol agar pekerjaan itu tidak melenceng dari jalur yang sudah direncanakan. Next. Tahapan pembuatan time schedule dan kurva S dalam bentuk gambar digital yaitu identifikasi kegiatan, kemudian penentuan durasi, pengaturan urutan, 4 penyusunan grafik ya. Itu tadi yang saya bilang, misalkan kita membuat sebuah rumah, kita langkah pertama kita akan membuat namanya eh, pekerjaan satu, pekerjaan fondasi dulu. Kemudian apa? Itu identifikasi kegiatan. Kemudian pekerjaan dinding, pekerjaan atap, kemudian pekerjaan cat, itu identifikasi kegiatan. Ya, kemudian yang kedua tadi kan penentuan durasi. Penentuan durasi itu misalkan pekerjaan fondasi ini harus memakan selesai, harus kita tentukan 2 minggu harus selesai. Pekerjaan dinding harus sekian hari harus selesai. Itu penentuan durasi. Karena pembagian durasi itu di akhir sudah istilahnya apa ya, sudah dikunci. Misalkan dari pihak pemilik, saya mau bangunan ini selesai 3 bulan. Nah, itu sudah dikunci sama pemilik. Nah, penentuan durasi untuk setiap pekerjaan, identifikasi sebuah kegiatan itu harus benar-benar apa ya, tertata, jangan sampai terselip ya. Nanti kalau sudah terselip nanti sulit kita memasukkan item-item pekerjaan tersebut. Berarti di situ kalau sudah terselip kita akan membutuhkan namanya pekerjaan percepatan. Percepatan pekerjaan bukan kecepatan ya, percepatan. Jadi sesuatu yang tertinggal
itu harus segera kita kita apa kita up lagi, kita tarik lagi ke atas, itu kita butuh tindakan percepatan. Dan yaitu pengaturan urutan, yaitu pengaturan seperti tadi, dari pondasi seperti ini, dia harus berjalan bisa beriringan tanpa harus menunggu pekerjaan yang baru diselesaikan. Misalkan nih ada pekerjaan rumah, memang kita fokus di pekerjaan untuk pembangunan rumah, tetapi ada pekerjaan item lain yang bisa kita kerjakan. Misalkan pekerjaan membuat pagar, itu bisa kita kerjakan tanpa menunggu pekerjaan rumah, pembangunan rumah itu selesai. Kita bisa kerjakan dulu. Inilah pengaturan urutan ini yang bisa berjalan. Kemudian penyusunan grafik, susun grafik time schedule Karpura S, durasi dan urutan kegiatan. Dari penggabungan urutan kemudian waktu itu akan membuat sebuah namanya time schedule dan kurva S. Next. Alat dan aplikasi membuat time schedule dan kurva S itu tadi itu sebenarnya simpel banget sih. Dari Microsoft Project kita bisa melakukan, kemudian Excel kita bisa memasukkan data tersebut dan kita langsung klik saja, nanti kurva S itu akan terbentuk. Kemudian online tool, ada banyaknya online gratis yang sebentar maupun berbayar yang dapat membantu dalam pembuatan time schedule data. Ini jarang saya gunakan ini. Online tool ini saya gunakan. Jadi saya sering memakai untuk pekerjaan Microsoft Project maupun Excel. Itu yang sering saya gunakan. Kemudian next. Nah, ini contoh penggunaan time schedule dan UKS dalam proyek tertentu. Ini persiapan, ini pemulihan lokasi, pengukuran, tanah, perizinan, dan desain konstruksi itu masuk pekerjaan awal. Jadi pekerjaan awal dari sebuah time schedule itu, pekerjaan awal pembersihan lahan, pemagaran, pengukuran itu sudah apa? Sudah masuk dalam urutan dari sebuah time schedule. Kemudian konstruksi, konstruksi itu kan tadi yang sudah saya bilang, setelah lahan itu selesai kita ukur, selesai itu peralatan finishing untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi jika konstruksi itu sudah berjalan, itu kadang-kadang kan orang elektrikal baru masuk, dia akan menata listrik, menata titik lampu. Nah, jika pekerjaan elektrikal selesai, ya kembali lagi menjadi tanggung jawab konstruksi, yaitu untuk penyelesaian finishingnya. Kita tutup lagi nih jalur-jalur yang sudah selesai dikerjakan orang-orang elektrikal. Plafonnya juga bisa kita tutup, kemudian kita bisa untuk cat sehingga pekerjaan itu bisa selesai. Next. Trik dan trik untuk buat time schedule dan kurva S yang efektif, yaitu riset dan analisis. Lakukan riset dan analisis mendalam sebelum membuat time schedule dan kurva S untuk memastikan keakuratan dan efektivitas. Kemudian konsultasi dengan ahli, temui ahli yang berpengalaman dalam pembuatan time schedule. Kemudian tiga itu mengelola resiko. Di sini kita intinya untuk pembuatan sebuah time schedule kita harus bisa sesuai dengan analisa kita tersendiri. Misalkan tadi, oh masang pondasi cuma butuh sekian. Mungkin dari kita punya pengalaman tersendiri, oh dengan volume sekian, sekian hari selesai. Tapi jika kita belum mempunyai pengalaman apapun, kita bisa konsultasi dengan ahlinya. Misalnya kita ketemu dengan mandor atau tukang-tukang, Pak saya punya volume sekian, kira-kira selesai berapa hari? Nah, itu kita bisa konsultasi dengan ahlinya. Mengelola resiko. Nah, ini untuk dimitigasi dan atasi resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek untuk mempertahankan jadwal yang telah ditentukan. Misalkan nih, karena keterlambatan pengiriman material, dikarenakan mungkin jalur yang
lalui untuk pengirimannya terjadi misalkan penutupan total karena longsor atau apa. Jadi dengan pengelolaan identifikasi itu kita akan butuh mengetahui dengan cepat sehingga kita bisa menentukan solusi yang tepat agar jadwal itu bisa tercapai. Next. Jadi kesimpulannya, time schedule itu adalah alat yang sangat penting dalam manajemen proyek untuk mencapai tujuan tepat waktu dengan efisiensi yang maksimal. Jadi seperti itu. Jadi intinya sebagai pegangan rule dari sebuah pekerjaan. Jadi di sini nanti yang video yang terakhir nanti akan saya share, itu ada pekerjaan namanya pekerjaan konstruksi untuk steam transformer. Steam transformer itu untuk penangkapan uap dari pembakaran dari apa ya, dari gula setengah jadi itu ditangkap, diproses, dilewatkan pipa, kemudian agak di apa ya, di steam, saya kurang begitu paham. Intinya ada sebuah tangki yang besar yang terhubung dengan pipa-pipa besar, yang pipa tersebut berada di ketinggian dengan diameter pipa tersebut kurang lebih 1,25 meter. Jadi itu ada pekerjaan dan itu nanti saya share juga dari perencanaan gambar digital, dari sebuah gambar, pemilihan material, sehingga rencana dari pemilik bisa tercapai. Kemudian di situ nanti saya akan kasih animasi yang untuk sebuah progres ya, untuk pelaporan sebuah progres itu nanti bisa pemakaian dari SketchUp, aplikasi SketchUp yang tadi 3D rendering itu digabungkan jadi satu-satu akan berubah menjadi sebuah pelaporan teknologi digital dalam pelaporan sebuah pekerjaan. Ada dua video yang mungkin durasinya mungkin ya agak, yang pertama mungkin agak cepat, yang kedua yang agak lama sedikit lah. Nah, di sini ada pekerjaan pemakaran proyek ya. Yang pertama ini identifikasi pekerjaan, urutan pekerjaan kegiatan seperti itu. Setelah pemasangan paket di situ tertulis ini progresnya sudah 4%. Dan ini sudah memasuki pekerjaan konstruksi. Kita sudah setting alat untuk crane untuk menaikkan dan menurunkan material. Nah, ini pekerjaan konstruksi bawah.
pembuatan lantai ya, pembuatan lantai dari setiap bangunan. Jadi di bidang konstruksi untuk ini yang saya ambil dari pembangunan apartemen, semakin dengan pembangunan apartemen itu akan berlaku ya untuk hitung-hitungan usaha. Dia ada matematika terbalik. Jadi semakin tinggi sebuah apartemen, itu biaya kosnya akan semakin lebih murah. Itu untuk sebuah apartemen. Jadi biayanya timbul semakin tinggi, dia akan semakin murah. Bukan malah semakin mahal, tapi semakin murah. Nah, kren tersebut bisa ditambah atau diturunkan sesuai dengan ketinggian dari itulah sebabnya kenapa pembangunan antara apartemen itu ada matematika terbalik. Gimana rekan-rekan mahasiswa? Ada yang ditanyakan? Ya, bertanya mumpung pertemuan terakhir dengan Bapak Hindrio, praktisi kontraktor, ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan dulu. Sebelum saya lanjut yang video berikutnya ya, satu kali lagi. Ya, ini lokasi proyek saya. Saya sudah 9 tahun ya untuk pekerjaan ini. Nah, ini saya. Ini dari gambar digital, dari desain, ini pembentukan. Nah, ini pengawalan dari sebuah pekerjaan awal yaitu untuk boring, kemudian ini pelcap, kemudian ini pengecoran. Nah, inilah pengangkatan silo, jadi tangki. Ya, begitu. Itu pekerjaan saya yang setiap hari yang saya lakukan, tidak jauh dari konstruksi. Monggo rekan-rekan mahasiswa, ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya mungkin untuk mengakhiri perkuliahan malam hari ini sebelum kita bersuara lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Ya, Ini pertemuan terakhir, pertemuan ke-6 dengan praktisi mengajar Bapak Hindrio, spesialis konstruksi baja ya Pak, kalau nggak salah.
Saya lebih condong ke konstruksi baja, Bu, untuk building-building pabrik ya, itu. Ada yang dicat. Oh, nggak ada ya. Oke, nggak ada pertanyaan, Pak. Tadi sudah saya Oke, capture ya untuk perkuliahannya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Hindrio, untuk ya katakan ini untuk perkuliahan terakhir ya, teman keenam dengan dosen praktisi mengajar. Ini ada yang disampaikan untuk oke, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa nih ceritanya, Pak. oke. Terima kasih, Bu. Ini saya berpesan untuk rekan-rekan mahasiswa. eh Lebih apa ya? Untuk lebih lebih sensitif dalam arti jangan hanya eh, kita bertanya, tapi kalau jika kita punya apa permasalahan, kita punya pengen maju, tolonglah ada lebih belajar sendiri, mencari pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri, karena kayak seperti saya ini harus terus berapa berproses dari yang dulu tidak mengenal teknologi karena ada menjadi tanggung jawab saya harus dan ini harus saya tekankan harus untuk lebih dapat berproses untuk menghadapi ke depannya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, monggo jangan patah semangat, bisa lebih maju ke depannya. Karena yang nanti hasilnya pun yang merasakan kalian-kalian sendiri. Itu aja pesan saya, Bu. Oke, Pak. Terima kasih pesannya supaya mahasiswa semakin termotivasi ya, Pak ya. Jadi Ya, semakin mengeksplor mengeksplor. lingkungan, ya skillnya diasah, banyak nonton, lihat ini ya tutorial di YouTube. Ya, Banyak, apalagi sekarang banyak artificial intelligence yang bisa dipelajari untuk tambah pengetahuan. Untuk generasi Z ini kan semuanya serba ya. teknologi canggih, Pak ya. Dibanding zaman kita dulu mungkin nggak ada teknologi ya, Pak. Sekarang itu kan dunia ada di genggaman tuh, Bu, karena kita setiap hari pergi-pergi bawa HP ya. Jadi dunia itu ada di genggaman kita. Ya, beruntunglah yang generasi sekarang ya, Pak ya. Ya, itu. Oke, Begitu, kalau tidak Bu. ada pertanyaan, ya mungkin kita bisa tutup Ya, pertemuan perkuliahan hari ini. Terima kasih Pak Stefanus Indro Prabowo sudah berbagi ilmu ya, dan pengalamannya. Semoga menjadi teladan buat generasi muda supaya lebih dan lebih lagi untuk maju ya Pak ya dalam ya. teknologi Amin. digital sekarang ini terkait, Ya. terkait ini Pak. Ini kan mahasiswa DKV ya Pak ya, Ya. komunikasi visual. Jadi memang harus benar-benar untuk desainnya itu yang harus harus Bisanya. ya harus bagus. Terima kasih atas gadanya Nabila, Konang Dwiki, Adiansyah, Michael Marcelin Prasetyo, Agil Nugraha, Akbar Fadila, Gigih, Muharram, dan Tarik Syah Tazani. Untuk resensi nanti saya upload setelah saya konversikan video rekaman untuk Zoom-nya ya, ditunggu aja. Terima kasih sekali lagi Pak Stefanus. Terima kasih Ya, rekan-rekan mahasiswa. ya untuk rekan mahasiswa atas kehadirannya malam hari ini. Sekali lagi, mohon maaf jika ada salah Terima kata. kasih. Ya, di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu, selamat malam, dan selamat Ya, terima kasih Bu beristirahat. Santi. Ya, selamat malam. Silakan Ya, bisa live ya. Terima kasih Pak Indrio. ya terima kasih Bu Santi.